Assalamualaikum, berjumpa kembali bersama Ibu Lia dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1. Dalam video kali ini, kita akan belajar tentang tes deskripsi. Sebelum kita belajar tentang tes deskripsi, cobalah kalian simak terlebih dahulu lagu nasional yang berisi tentang gambaran keindahan Indonesia. Nah, berikut ini adalah teks deskripsi yang terdapat pada lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa. Kalian bisa membaca dan memahaminya. Nah, setelah kalian tadi menyimak lagu nasional Rayuan Pulau Kelapa, apakah kalian bisa membayangkan apa itu teks deskripsi? Jika belum, mari kita belajar bersama-sama. Teks deskripsi adalah sebuah paragraf di mana gagasan utamanya disampaikan dengan cara menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca. Sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Intinya, teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menggambarkan secara jelas objek. Objeknya itu bisa berupa tempat, benda, hewan, manusia, bahkan peristiwa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tujuan teks deskripsi. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara memerinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi objek dari sudut pandang penulis. Teks deskripsi bertujuan menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan menggambarkan sekonkret mungkin suatu objek, suasana, perasaan, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Selanjutnya, kita ke ciri umum teks deskripsi. Pertama itu, berupa gambaran objek yang bersifat khusus. Contohnya, ibu ingin menggambarkan sebuah benda mati. Karena benda mati ini masih umum atau bersifat luas, maka ibu tentukan dulu benda mati apa yang ingin ibu deskripsikan. Setelah ketemu, ya, ibu akan menggambarkan sebuah rumah. Rumahku ini bersifat khusus. Kedua, menjelaskan ciri fisik objek, seperti ukuran, bentuk, warna, atau suatu objek dengan rinci. Contohnya seperti ini. Rumahku besar sekali. Warnanya putih bersih. Di dalamnya berisi tanaman-tanaman indah dan juga hijau. Rumahku itu berlantai 2. Saat ku injak lantainya, terasa dingin. Nah, di situ ada ciri-ciri fisik, warna, bentuk, dan ukuran. Ukurannya besar sekali. Warnanya ada putih, ada hijau, dan lain sebagainya. Terakhir, melibatkan panca indera. Panca inderanya apa saja ya? Pertama, ada penglihatan. Contohnya tadi, si pembaca seakan-akan bisa melihat rumahku itu besar, berwarna putih, di dalamnya ada tanaman-tanaman hijau yang asri, seperti itu.
Kedua, ada penciuman. Contohnya, bau apa ini? Ternyata di dekatku ada tong sampah. Berarti penciumannya itu dia mencium bau sampah. Tiga, pengecapan atau perasa. Contohnya, apelku. Saat ku gigit, rasanya manis sekali. Berarti indera pengecapannya itu rasanya manis. Berikutnya ada peraba. Contohnya, saat ku sentuh kulit ibuku terasa halus. Berarti itu adalah indah peraba. Dia meraba tangannya ibunya. Terakhir ada pendengaran. Contohnya, ku dengar teriakan-teriakan ibuku sudah memanggil. Seperti itu. Selanjutnya, kita ke ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya, pada warna. Warna kita rinci lagi menjadi merah, kuning, hijau, biru, dan lain sebagainya. Kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Seperti itu. Ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi kuat. Contohnya, pada kata indah. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, menakjubkan, dan lain sebagainya. Keempat, menggunakan majas untuk melukiskan secara konkret. Contohnya seperti ini. Pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Bedak bayi itu majas. Saking lembutnya pasir pantai, itu diibaratkan seperti bedak bayi. Terus ada lagi contohnya, hamparan laut biru Toska seperti permadani indah yang berbentang luas. Terus ada angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita. Seperti itu. Kelima, menggunakan kalimat rincian. Contohnya seperti ini. Terumbu karang berwarna-warni. Ada terumbu karang oranye, abu-abu, hijau muda. Seperti itu. Terus selanjutnya menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Terakhir, teks deskripsi yang muncul kata ganti orang. Contohnya, kucingku, ibuku, memasuki wisata ini Anda akan disambut. Seperti itu. Pembahasan terakhir yaitu tentang jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi dibagi menjadi dua kategori. Pertama, teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks. Kedua, teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain, seperti yang ada di dalam cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Maksudnya apa ya yang menjadi bagian teks lain? Artinya, teks deskripsi itu disisipkan pada cerita-cerita dalam cerpen atau novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Contoh lainnya pada lagu Rayuan Pulau Kelapa. Di lagu tersebut menggambarkan
indahnya Indonesia atau keindahan alam Indonesia. Seperti itu. Demikian yang bisa Ibu sampaikan dalam video kali ini. Berjumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum.